Apakah kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan? Jika belum, kenapa kamu berhenti? Bukankah hidupmu ingin berarti? Janganlah berhenti berusaha. Semua impian yang kamu tuliskan, cek kembali, revisi kembali. Jika ingin kau capai, harus kau perjuangkan. Jika mereka menganggap kamu mustahil mencapainya, bukankah ada Allah yang maha kuat dan kuasa? Kamu bisa mencapai setiap yang kamu inginkan. Syaratnya, perjuangkan. Tidak peduli berapa kali kamu gagal, yang penting kamu tidak berhenti. Jika mereka menganggap kamu tidak akan berhasil, tunggu dulu. Katakan, aku belum mencapai puncak upaya yang kuperjuangkan. Kamu bisa melebihi yang mereka kira. Kamu bisa mencapainya. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Maka mereka kelak akan tersesat. Tapi kenyataannya jangan heran jika ada orang yang menolak dakwah. Mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan orang soleh tadi. Rasulullah bersabda, yakunu khalqun ba'da sitina sanatan adha'us shalah wabta'us syahawat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya summa yakunu khalqun yaqra'una al-Qur'an la ya'du tarakiyahum wa yaqra'ul Qur'ana salasatun mu'minun wa munafikun wa fajirun. Kelak akan ada generasi pengganti sesudah 60 tahun. Mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kemudian akan muncul pula pengganti lainnya yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai meresap ke dalam hati mereka. Saat itu yang membaca Al-Quran ada 3 macam orang, yaitu orang mumin, orang munafik, dan orang durhaka. Bashir mengatakan bahwa ia bertanya kepada Al-Walid tentang pengertian dari ketiga macam orang tersebut. Siapa sajakah mereka itu? Maka Al-Walid menjawab, Al-mu'min mu'minu bih, wal munafik kafirun bih, wal fajir ya'kulu bih. Orang mu'min adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Orang munafik adalah orang kafir kepada Al-Quran. Sedangkan orang yang durhaka ialah orang mencari makan nafkah dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Ali Ibnu Abi Thalha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Maryam 59, bahwa yang dimaksud dengan goyan ialah kerugian. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Kecuali orang yang bertobat, tidak meninggalkan salat lagi, dan tidak lagi memperturutkan hawa nafsunya, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya dan menjadikan baginya akhir yang baik, serta menjadikannya sebagai salah seorang yang berhak menghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. At-taib minad danbi kaman la dan balah. Orang yang bertobat dari dosa sama halnya dengan orang yang tidak punya dosa. Diriwayatkan Ibnu Katsir. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga yang kelak akan dimasuki oleh orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya adalah surga Aden, yakni sebagai tempat tinggal mereka yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya secara gaib. Bahwa surga itu termasuk perkara gaib yang diimani oleh mereka keberadaannya sekalipun mereka tidak melihatnya. Demikian itu karena kuatnya keyakinan dan iman mereka yang telah berakar di dalam kalbu mereka. La yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Rasulullah pernah bersabda, para syuhada berada di pinggir sungai di dekat pintu surga dalam sebuah
kemah hijau. Dikirimkan kepada mereka rezeki mereka dari dalam surga setiap pagi dan petangnya. Hadis riwayat Ahmad. Surga yang telah kami sebutkan gambarannya dengan gambaran yang agung itu akan kami anugerahkan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Warisan yang bermanfaat itu ketakwaan. Tetapi ketakwaan ini tanggung jawab pribadi dan harus diperjuangkan. Meskipun keturunan para nabi tidak menjamin akan mendapatkan warisan surga Allah jika ia tidak bertakwa. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Dan tidaklah Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu, miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Mujahid mengatakan bahwa Jibril tidak diturun kepada Muhammad selama 12 malam atau kurang dari itu. Ketika Jibril turun, Nabi berkata kepada, "Hai Jibril, sungguhnya kamu membuat saya sedih, sehingga kaum musyrik mempunyai dugaan yang tidak baik, yang tidak kepada saya." Maka turunlah ayat ini. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Maryam 64 hingga akhir ayat. Tuhanmu tidak akan melupakanmu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Hidayah itu perlu dijemput, surga itu perlu diperjuangkan, dakwah itu perlu pengorbanan dan kesabaran. Oleh karena itu, ketika menghadapi tantangan dan hambatan, bersabarlah, karena kita sedang berada di satu rel ibadah mencari ridho Allah. Itulah kenyataan perjuangan yang harus dipahami. Kemenangan itu perlu proses dan waktu, yang semuanya ada dalam genggaman pemilik langit dan bumi ini. Kesuksesan itu harus diperjuangkan. 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jika kamu ingin impianmu terwujud, perjuangkan. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua, jika kamu mengalami kegagalan, kesalahan, segera evaluasi, perbaiki, taubat, sehingga semakin dekat pada tujuan yang sudah kamu tuliskan. Yang ketiga, kesuksesan tertinggi adalah surga yang gaib itu, tapi orang beriman mempercayainya dan akan menjadi salah satu kekuatan dahsyat untuk tidak lelah berjuang sebelum menang, meskipun harus berdarah-darah, bahkan nyawa taruhannya, karena di akhirat bagi yang takwa sudah disediakan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.